digunakan untuk membentuk sebuah karakter negatif atas diri seseorang. Apapun alasannya, baik itu untuk mengkritisi atau hanya menjadi sebuah bahan lelucon. Kita seharusnya prihatin apabila mulut ini dengan mudahnya terbahak-bahak atas sebuah lelucon yang sejatinya melecehkan dan menghina sesama manusia. Muslim Indonesia seharusnya memperdalam pemahaman atas teladan akhlak yang tersari dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, orang yang paling kubenci dan kedudukannya paling jauh denganku di antara kalian kelak pada hari kiamat ialah orang yang banyak bicara dan menyakiti orang lain melalui lisannya, serta orang-orang yang angkuh. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah kembali hadir untuk berbagi wawasan Islami. Semoga tayangan kami hari ini bisa dijadikan salah satu pijakan ketika melangkah di jalan menuju kebaikan, pembuka pintu surga. Amin, Allahumma amin. Publik seakan tak pernah memiliki jeda atas rentetan isu. Kehadiran media massa bagi kalangan penggiat demokrasi adalah sarana untuk menciptakan keseimbangan dan pilar demokrasi. Namun menilik fenomena yang ada, terdapat sebuah temuan yang memprihatinkan atas pola konsumsi media di Indonesia. Mayoritas orang Indonesia ternyata menggunakan media untuk memperoleh informasi yang sifatnya membicarakan permasalahan pribadi. Pemberitaan akan menjadi lebih heboh dan menarik perhatian massa jika terdapat detail informasi yang sifatnya privat. Buktinya nyata ketika publik lebih fokus terhadap masalah aliran uang haram kepada beberapa wanita dibandingkan mencermati berapakah dana pembangunan yang diselewengkan dalam kasus korupsi. Paparan informasi pribadi ternyata sesuatu yang ditunggu dan dicari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sayangnya, ragam informasi di dalam media jenis ini seringkali menyajikan berita yang cenderung bernilai negatif. Perceraian, perseteruan, pertengkaran yang berujung saling hina dan cerca adalah beberapa contoh permasalahan pribadi yang akhirnya menjadi isu publik. Tengok saja pemberitaan sebulan terakhir. Dominasi permasalahan pribadi di ruang publik tampak dari tingginya intensitas pemberitaan cercaan artis sensual kepada penyanyi dangdut, sengketa atas bangunan makam, hingga tuduhan perselingkuhan kepada komedian yang dilakukan oleh istrinya. Namun sejatinya bulan September seakan menjadi milik Vicky Prasetyo dan Abdul Qadir Al-Jailani. Keduanya muncul ke ranah publik dengan kasus yang berbeda. Vicky menjadi tenar karena gaya bicaranya yang unik, sedangkan kontroversi dalam diri Abdul Qadir Al-Jailani muncul karena gaya mengemudinya yang menimbulkan petaka. Akhirnya kedua laki-laki ini memiliki permasalahan yang sama, yaitu dugaan dan sangkaan atas pelanggaran hukum. Namun yang harus dicermati adalah terbangunnya opini atas kedua lelaki ini. Publik seolah telah menjadi hakim yang sudah memiliki vonis atas tindakan keduanya. Opini yang terbangun seakan telah menjadikan keduanya bersalah. Atau paling tidak, publik telah memiliki gambaran bahwa keduanya figur yang tak terpuji. Stempel negatif dari masyarakat ternyata mendahului ketukan palu dari sebuah persidangan. Dampak sosial telah mendera keduanya jauh sebelum kesalahan mereka terbukti di ruang pengadilan. Prasangka banyak orang tentunya tak terbangun secara tiba-tiba. Perkembangan dunia media dengan aneka bentuk membuat siapapun bebas dan memiliki akses untuk ikut membentuk dan menggiring sebuah opini publik. Suka tidak suka, video di situs internet lah yang menjadi rujukan banyak orang untuk mengenal sosok Vicky Prasetyo. Juga petaka yang dialami Abdul Qadir Al-Jailani. Tak hanya itu, orang tua dan teman dekatnya pun ikut menjadi sasaran publik. Inilah efek samping dari penjaminan sebuah kebebasan berpendapat. Siapapun berhak menyuarakan pendapatnya, termasuk bersuara atas sebuah permasalahan yang mungkin tak ada kaitan dan sangkut paut dengan dirinya, yang jelas belum terbukti kebenarannya. Entah mengapa, kini banyak orang Indonesia yang gemar mencaci melalui gambar, video, bahkan status di sosial media. Apakah mereka tak menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka unggah di sosial media adalah bentuk dari perkataan mereka dalam bentuk visual? Dulu karakter sebuah bangsa bisa ditilik dari karya sastra dan seninya.
Indonesia dengan kekayaan budaya sempat menjadi negara santun dan terkenal dengan etos gotong royongnya. Namun di era digital, image bangsa itu tergambar dari bagaimana warga negaranya menggunakan internet dan bersosialisasi di sosial media. Indonesia bukan lagi bangsa yang santun dan ramah. Padahal Indonesia adalah negeri dengan penduduk mayoritas Muslim. Islam telah menyediakan sumber ilmu sekaligus pedoman hidup yang terjamin kebenarannya. Dan hadis Nabi adalah salah satunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Seseorang yang mengatakan sesuatu yang belum jelas baginya, hakikat maupun akibatnya, maka ia akan terlempar ke neraka sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Mungkinkah banyak orang Indonesia yang lupa atau tak mengetahui kedua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas sahih ini? Wallahu a'lam bishawab. Banyak Muslim Indonesia yang terbakar emosinya, merasa dilecehkan agamanya ketika muncul film ini. Innocence of Muslim adalah salah satu bentuk penghinaan yang besar dan kasar atas keagungan Islam dan kesucian akhlak yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tengoklah rangkaian kisah dan cerita fiksi yang mendominasi layar kaca. Secara perlahan, Muslim Indonesia disajikan tontonan yang memparodikan status haji. Dalam beberapa judul, gelar haji disematkan kepada tokoh yang mempunyai sifat iri dan dengki. Tak cukup di situ saja, kata medit yang identik dengan sifat kikir ikut disematkan dan diletakkan berdampingan dengan kata haji dan menjadi sebuah judul serta tema atas sebuah kisah cerita. Walau fiksi, tetap ada yang salah dari pemahaman haji sebenarnya. Parodi yang lebih sarkastis terdapat dalam sebuah halaman di sebuah sosial media. Tanpa sungkan dan ragu, seseorang mengoperasikan sebuah halaman yang memparodikan seorang tokoh dengan latar belakang keislaman yang kental. Tapi apakah si perancang telah mempelajari betul dampak atas sebuah parodi atau kisah rekaan yang menempatkan haji atau pemimpin umat dalam konotasi yang negatif? Kita semua harus menyadari dan memahami betul bahwa haji dan pemimpin umat sejatinya merupakan simbol penting dalam konteks sosial kemasyarakatan di Indonesia. Sebagian besar Muslim Indonesia sebenarnya masih memahami agama dan ibadah dalam tataran simbolik. Mayoritas masyarakat Indonesia menjunjung tinggi simbol-simbol dalam agama. Kiai, Haji, dan Habib sejatinya adalah gelar dari masyarakat kepada seseorang yang dipandang memiliki pendalaman agama yang matang. Banyak Muslim Indonesia yang menjadikannya sebagai sebuah simbol dengan derajat yang tinggi. Memparodikan simbol dan status sosial sejatinya memiliki beberapa dampak. Salah satu bentuknya adalah turunnya kepercayaan dan penghormatan atas seorang haji. Ketidakmatangan intelektualitas sebagian besar masyarakat Indonesia bisa menggiring kepada pemahaman bahwa sesuatu yang fiksi ini adalah sebuah kisah nyata. Militansi jamaah juga akan membuat parodi atas tokoh agama adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap orang yang mereka kagumi dan percaya. Ketidakpuasan atas perilaku seseorang atau sistem sosial bisa dilakukan dengan banyak cara. Namun ingatlah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah seseorang dikatakan jahat, buruk perangai apabila ia menghina saudaranya yang Islam. Hadis riwayat Muslim. Saling olok dan hina ternyata amat lekat dengan kehidupan remaja Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta yang disampaikan oleh sebuah lembaga sosial masyarakat yang bernama Sejiwa Foundation. Saling olok dan hina merupakan sebuah perkara yang masuk dalam ranah kekerasan terhadap anak. Dalam bahasa populer, kekerasan ini dikenal dengan istilah bullying. Yang memprihatinkan, bullying menjadi sebuah bagian dan tradisi di sekolah atau kampus. Dan itu terkait dengan masa orientasi siswa atau mahasiswa baru. Salah satu bentuk bullying yang seolah dianggap wajar adalah sematan istilah dan peraturan yang merendahkan siswa atau mahasiswa baru. Ketika awal musim belajar tiba, maka beberapa senior menjadi berhak untuk mengenalkan suasana belajar dengan cara mereka sendiri. Seringkali atas nama senioritas, kakak kelas menjadi berhak untuk memperlakukan adik kelasnya layaknya anak-anak lugu yang pantas dijadikan bahan lelucon. Bullying tak hanya berhenti sampai di situ.
Saling olok dan menghina akan terus berlanjut sepanjang masa studi di sebuah jenjang pendidikan. Bukankah kita sering mendengar anak-anak menyematkan gelar si gendut, si hitam, si krempeng kepada teman sekolahnya? Tingkat dan latar belakang ekonomi juga sering menjadi bahan olokan kepada seorang murid di sekolah. Sama halnya dengan hinaan kepada anak yang gagal naik kelas atau tertinggal dalam sebuah pelajaran. Pola pendidikan di beberapa sekolah pun sebenarnya menjadikan bullying sebagai sebuah tindakan yang tanpa sadar dilakukan oleh para pengajar. Bukankah kita sering mendengar cerita adanya perlakuan khusus karena tunggakan uang SPP oleh pihak sekolah? Atau hukuman kepada murid karena memiliki nilai yang rendah? Disadari atau tidak, bullying adalah bagian dari proses pendidikan di Indonesia. Hal ini berdasarkan atas pelaporan 300 kasus bullying ke Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2010. Banyak orang yang hafal dengan peribahasa ini. Diam adalah emas. Namun seiring dengan era keterbukaan, peribahasa ini bergeser menjadi diam adalah emas. Namun, bicara adalah berlian. Berbicara adalah sesuatu yang diwajibkan dalam Islam. Namun, ini ada dalam konteks mendakwahkan ajaran tauhid. Dan telah tersari dalam surah An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Inilah dasar bagi setiap muslim untuk menjadikan aktivitas dakwah sebagai sebuah kewajiban. Namun ingatlah bahwa berdakwah haruslah dengan cara yang baik. Perkara menjaga lisan adalah sebuah keharusan yang harus dipahami, terlebih ketika menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenaran akan sesuai dengan tujuan dan maknanya apabila disampaikan dengan cara yang baik. Rasulullah SAW sesuai dengan gambaran dari para sahabat adalah seorang pribadi yang pendiam. Diamnya Rasulullah SAW karena beliau menjaga sopan santun serta memilih diam karena menghargai orang lain. Rasulullah pendiam karena berhati-hati, dan Rasulullah diam karena berpikir. Diam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bentuk sopan santun serta penghormatan terhadap seorang sahabat atau rekan. Dan bukankah hal ini adalah bagian dari etika pergaulan? Canda dan tawa memang kadang-kala mampu mencairkan suasana dalam pertemuan, bahkan mencairkan sebuah diskusi. Namun seringkali candaan yang disampaikan dengan cara yang tidak tepat justru menyeret seseorang dalam sebuah malapetaka. Seseorang manusia biasa yang bukan nabi dan rasul memiliki pemahaman agama yang baik, ilmu yang cukup, serta bijaksana. Biasanya identik dengan sosok pendiam. Karena lebih banyak terdiam, perkataan seorang alim akan bernilai seperti emas. Rasulullah SAW bersabda, iman seseorang tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lidahnya lurus. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Sabda Rasulullah ini seharusnya menjadi pedoman kita dalam berperilaku dan berbicara serta mengungkapkan pendapat. Iman memang sebuah perkara yang hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri sendiri. Iman adalah penuntun manusia untuk menjalankan hidup sesuai tuntunan ilahi. Keimanan juga yang mencerminkan sifat Islam sebagai rahmat semesta alam. Dan keimanan sesuai dengan hadis Nabi hanya bisa diluruskan setelah kita mampu meluruskan lisan kita. Rasulullah SAW bersabda, meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya termasuk kebaikan iman seseorang. Sesuai dengan hadis sahih ini, kaum muslim diperintahkan untuk menjauhkan diri atas sebuah perkara yang sejatinya bukan urusannya.
Pedoman ini bisa dipakai dalam menyampaikan pendapat atau opini ketika mengomentari tindakan seseorang.